Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istibadah wal hisa'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiya ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana bi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihim waj'alna wajihan bid dunya wal akhirah minal muqarrabin yaksurna wa li hasanat bi al yaqima bil azza wa li yamdi bil misal falakal hamdu wa lakal syukru wa minat wa lakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamisana min ahli ilmil khair wa la taj'alna wa ayyub min nasi wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun fasal menerangkan al-arkanu rukun-rukun allati talzamu fiha yang wajib dengannya at-tuma'ninatu tuma'nina arba'atun ada 4. Ada rukun fi'liyah yang mana di situ wajib melakukan tuma'nina. Ar-ruku' yang pertama ruku' wal i'tidalu lalu kemudian i'tidal, was sujudu lalu kemudian sujud, wal julusu lalu kemudian duduk baina sajdataini di antara dua sujud. Ada 4 rukun yang mana di situ wajib disertai dengan tumakninah. Yang pertama ruku', kedua i'tidal, 3 sujud, 4 duduk di antara dua sujud. Wat tumakninatu hiya, tumaknina adalah sukunun ba'da harakat, diam setelah bergerak. Bihaitsu yastaqiru kullu udwin, dengan sekiranya tenang masing-masing anggota mahallahu pada tempatnya. Sekiranya masing-masing daripada anggota tubuh ini tenang pada tempatnya biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Jadi semisal ruku, nah yang wajib itu ruku sama tumakninanya, tenangnya, ya, tak bergerak. Jadi diam setelah bergerak, dengan diamnya itu tenang. Jadi tanpa ada di antara anggota tubuh ada yang bergerak. Adapun bacaannya itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu rukuknya sama i'tidalnya. Jadi rukuk dan tumakninanya, i'tidal dengan tumakninanya. Seukuran apa diamnya? Seukuran subhanallah. Washtamala hadzal faslu ala bayani mawadi at-tumakninah al-wajibati. Asal ini mengandung atas keterangan tempat-tempat yang mana di situ diwajibkan untuk tumakninah. Wa ta'rifuha, dan penjelasan tumakninah wa qad taqaddama al-kalamu ala zalik, sudah dijelaskan pembicaraannya terdahulu. Masalah tumakninah ini sudah dijelaskan terdahulu dalam bab sebelumnya. Ai fi arkanis salat, yaitu di dalam keterangan rukun-rukun solat. Pasal yang selanjutnya faslun asbabus sujudi sahwi arba'ah. Pasal menerangkan sebab-sebab sujud sahwi itu arba'atun, ada 4. Asyahwu makna lupa, lugatan dalam arti bahasa an-nisyanu, ya artinya lupa. Sahwun itu maknanya lupa. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini mutlaqul khalalil waqi'i, kerusakan yang mutlak terjadi fis sholati, di dalam salat. Wal maknanya annal asya'a, bahwasanya hal-hal allati yundabu, yang disunahkan bisababi wujudi wahid minha, dengan sebab keberadaan salah satu daripada hal-hal tadi, sujudus sahwi,
ya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi fi kulli sholatin pada setiap sholat. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah, ya dianjurkan bila mana melakukan kesalahan yang mana kesalahan itu dikarenakan lupa. Cuman ada kesalahan-kesalahan yang memang pacak diganti dengan sujud sahwi. Wa fi sajdati tilawati wa syukri, dan juga kesalahan itu terjadi di 2 kali sujud tilawah dan sujud syukur. La sholatal jenazati, bukan di dalam sholat jenazah. Arba'atun, jumlahnya ada 4 macam. Yang pertama al-awalu tarku ba'din min ab'adis sholat. Ngapa dianjurkan sujud sahwi? Yang pertama karena meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad sholat. Meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad sholat. Au ba'dil ba'di, atau sebagian. Jadi sebagian daripada sunnah ab'ad, meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagian daripada sunnah ab'ad. Kan sunnah di dalam sholat itu ada 2, sunnah hayat sama sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat tidak dilakukan, tidak dikerjakan, maka tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi bila mana tidak dilakukan. Maknanya annal awala, bahwasanya yang pertama minal asya'i, di antara hal-hal allati yundabu, yang disunahkan bisawabi wujudi wahidin minha, dengan sebab adanya salah sikok daripada hal-hal tersebut, yang mana dianjurkan apa? Sujud sahwi, untuk sujud sahwi, yaitu tarku ahadi ab'adis sholati al-atiyati, meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad sholat al-atiyati yang akan diterangkan nantinya. Au kalimatin, atau satu kalimah saja. Au harfin, atau bahkan satu huruf minhu, daripada sunnah ab'ad sholat. Walau andan, meskipun ditinggalkannya itu dengan sengaja, ya, lupa tetap dianjurkan untuk sujud sahwi, disengaja juga tetap dianjurkan sujud sahwi. Yang pertama tadi meninggalkan sunnah ab'ad sholat atau sebagian daripada sunnah ab'ad sholat. Yang kedua dianjurkan sujud sahwi ngapa? Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahbuhu, melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa membatalkan sholat bila mana dilakukan dengan sengaja. Wala yubtilu sahwuhu, dan tidaklah membatalkan sholat bila mana sesuatu itu dilakukan karena lupa. Iza fa'alahu nasiyan, bila mana dilakukan karena lupa, tidak membatalkan sholat. Tapi bila mana dilakukan dengan sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Maknanya yang pertama, an-nasaniya minal asya', bahwasanya yang kedua daripada beberapa hal, allati yundabu bisawabi wujudi wahidin minha, yang mana dianjurkan dengan sebab adanya salah sikok dari hal-hal tersebut, yaitu sujud sahwi, ayyab alal musalli, bila mana orang yang sholat melakukannya tadi dikarenakan nasian, lupa, au jahilan, atau tidak tahu, ma'zuron syai'an, atau karena uzur, amduhu mubtilus lis salat, melakukan sesuatu, ya, yang melakukan sesuatu yang bila mana dilakukan dengan sengaja itu bisa membatalkan salat. Tapi bila mana lupa tidak membatalkan salat, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Wasahwu ghairu mubtilin laha, karena apa? Lupa melakukan hal tersebut itu tidaklah membatalkan sholat. Contohnya apa? Kal aklil qalil, seperti halnya makan yang
sedikit. Makan dikit lagi baca batal ke sholat, apalagi banyak. Misalkan habis yasinan tadi masih ada sisa-sisa makanan, bahasa kita ini apa, jigong, nempel di gigi pas sholat, dah selilit endang ini, sayang mending kuang telan disengaja kan batal kalau seandainya di dalam sholat. Tapi kalau seandainya dia nelen sisa makanan tadi di dalam sholat karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidaklah membatalkan sholat. Dan seandainya dia ingat, oh iya tadi makan tidak sengaja, nah maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Atau semisal contohnya wal kalamul qalil, berbicara yang sedikit. Sholat itu berapa huruf? Dua huruf sudah memberikan arti kan. Nah kalau seandainya dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya lupa, nah, tidaklah mengapa dan tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, atau menambahkan rukun fi'liyin. Menambahkan rukun fi'liyin. 4 rakaat sengaja nambahi serkaat, itu batal sholat. Tapi kalau lupa maka dianjurkan sujud sahwi. Amal ladzi la yubtilu amduhu wala sahwu, adapun hal yang tidak membatalkan bila mana amduhu dilakukan dengan sengaja, wala sahwuhu, dan tidaklah juga membatalkan bila mana dilakukan karena lupa. Hal apa itu di dalam sholat, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja di dalam sholat, itu tidak membatalkan sholat. Kal iltifati, seperti halnya toleh, wal khotwi wal khotwataini, melangkah selangkah atau 2 langkah, wa ghairihima, dan selainnya. Siwa mayati pisalis, selain daripada hal yang akan datang pada keterangan hal yang dianjurkan ketika sujud sahwi, yaitu dada yang ketiga. Fala yasjudalahu, maka tidaklah dianjurkan bagi orang tersebut untuk melakukan sujud sahwi. Yang membatalkan itu kan kalau bergerak dengan sengaja 3 kali. Kalau sebenarnya toleh melangkah selangkah atau 2 langkah, kalau 3 langkah batal. Asalisu, yang ketiga cak mano, naklu ruknin qaulin ila ghairi mahalihi, memindah rukun qauli ila ghairi mahalihi, selain daripada tempatnya. Maca Fatihah pas ruku misalnya, atau pas lagi berdiri maca bacaan ruku misalkan, atau bacaan tasyahud. Kadang galak macam itu kan kalau kita tidak khusyuk. Oh iya, ini maca Fatihah ngap maca tasyahud ini. Atau pas lagi maca tasyahud tiba-tiba maca Fatihah. Memindahkan rukun qauli ila ghairi mahilihi, selain daripada tempat memang diharuskan maca rukun qauli. Anda salisa, yang ketiga, minal asya'i, daripada beberapa hal allati yundabu, yang disunahkan bisababi wujudin wahidin, bila mana dengan sebab adanya salah sikok daripada hal tersebut, maka dianjurkan sujud sahwi. Untuk sujud sahwi yang pertama, yang ketiga, yaitu naqlu rukunin qauliin, memindah rukun qauli, au ba'dihi, atau sebagiannya baik, walau amdan, meskipun dengan sengaja, fi ghairi takbir wa salam, selain daripada rukun takbir dan salam, ila ghairi mahalihi, kepada selain tempatnya. Ka'ain yaqra'al Fatihah, gambarannya seperti membaca Fatihah, fi ghairi mahalil qira'ah, selain di tempat yang seharusnya di situ untuk membaca Fatihah. Baca Fatihah pas apa?
pas qiyam, ya kan? Kan ruku semisalnya dibaca pas ruku, maca Fatihah pas waktu ruku, seharusnya maca tasbih malah maca Fatihah. Nah, bila mana dilakukan dengan sengaja atau lupa, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Au yatashahadu au yatashahada at-tasyahudal akhir fi ghairi mahalihi, atau dia membaca tasyahud semisal tasyahud akhir selain daripada tempatnya, kal qiyami seperti halnya ketika dia membaca tasyahud di waktu dia tegak. Au yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalli sholati 'ala nabi, atau orang yang salat tadi membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan pada tasyahud akhir, bukan pada tempatnya, melainkan apa? Pada tempat yang lain, seperti halnya pokas sujudi, ketika di waktu sujud maca Fatihah, maca sholawat pas waktu sujud, bukan pas tasyahud akhir. Wa mislu rukni fi hadzal hukmi, seumpama rukun dalam hukum ini adalah as-suratu wa tasyahudul awal, yaitu surat dan tasyahud awal. Amma ghairuhuma minas sunani wal ab'ad, adapun selain daripada tasyahud awal dan surat, daripada sunnah-sunnah ataupun sunnah ab'ad, fa binaqlihi tafsil, bila mana memindah bacaan tasyahud awal atau surat pada tempat yang lain, tafsilun ada perincian tersendiri, mazkurun yang telah disebutkan fil mutawwalati di dalam kitab yang panjang lebar penjelasannya. Kalau di sini tidak begitu dijelaskan. Wa qauluna, adapun perkataan kami fi ghairi takbiri salam ihtirazun anhuma, ini adalah pengecualian, karena takbir itu kan termasuk rukun qauli, salam termasuk rukun qauli, tapi ini yang dikecualikan. Kalau seandainya dibaca di selain tempatnya, fa inna qalahu ma'amdan mubtilun, maka bila mana memindah bacaan takbiratul ihram atau salam dengan sengaja, mubtilun bisa membatalkan sholat. Misalkan takbiratul ihram dibaca pas ruku, pas ruku kan subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahu akbar, niatnya maca takbiratul ihram, atau maca salam assalamualaikum pas pas duduk di antara dua sujud misalkan. Bila mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya batal. Ar-rabi', lalu yang keempat, iqa ruknin filiyin ma'ahtimali ziyadah, melakukan rukun fi'liyin disertai dengan ihtimali ziyadah, menanggung tambahan. Maksudnya aku ni tadi lah ngaku ke solat 3 apa 4 4 apa 5 2 atau 3 Ika urukun fi'liyin ma'atimali zabiyadah, melakukan rukun fi'liyin tapi disertai dengan menanggung tambahan. Maknanya adalah an-rabi'a, bahasanya yang keempat, minal asya'i, daripada beberapa hal alat yundabu bisabai wujudi minha, yang mana hal tersebut disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ayyuki al-musalli ruknan fi'liyan min arkani sholat wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadatihi. Terjadi pada orang yang sholat melakukan rukun fi'li daripada rukun-rukun sholat, wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi, akan tetapi dia bimbang dikala dia melakukannya, fi ziyadatihi, di dalam menambahkannya. Ka'ayat taraddada fi tarki ruku' awis sujud, seperti halnya dia bimbang karena meninggalkan ruku' atau sujud. Aku tadi posisi dalam sujud nih, ruku' belum
apa langsung sujud baik? Atau misalkan aku tadi sujud sekali apa 2 kali ya? Fa innahu yajibu alaihi ayatiya bihi, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Maksudnya kalau seandainya dia lupa pas rukuk, pas sujud misalkan dia lupa, aku tadi lah rukuk apa sujud, aku tadi langsung sujud apa rukuk dulu nah, kira-kira macam itu. Atau misalkan pas duduk aku tadi lah sujud apa belum, nah maka wajib dia langsung ulang ulang dengan apa yang dibimbangkannya, apa rukuk, apa sujudnya, apa berdirinya. Wa inna yajibu alaihi ayatiya bihi wa in kana yuhtamalu ayakuna zaidan. Kalaulah seandainya dia lakukan ternyata menjadi tambahan buat dia, padahal sudah dilakukan. Aku tadi lah rukuk sebenarnya, kok ngulang lagi, ternyata setelah dilakukan ternyata itu tambahan. Sudah pas kok sudah ditambah. Aku tadi lah 4 apa 3 tadi lah 4 apa 3, akhirnya nambah serakaat lagi, padahal sudah 4 jadi 5 rakaat. Nah kalau macam itu cak mano, kalau seandainya menjadi tambahan benar lah 4 kan kok tapi nambah 5, tapi kan hal tersebut dilakukan tadi karena lupa wa yasjudu nadban lisahwi, maka tetap dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Namun bila mana kasusnya amalau taraddada fi ziyadati ba'da fi'li, adapun bila mana dia bimbang di dalam tambahan setelah dia melakukannya, ka'an syakka fit tasyahudil akhir, seperti halnya misalkan dia ragu-ragu pada tasyahud akhir, asalla arba'an am khamsan, pas parakna terakhir ini pas salam ingat bimbang mulai 3 apa 4 apa 5, fala yundab lahu as-sujudu lizalikat taraddud, maka tidaklah dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi lizalikat taraddud karena kebimbangannya. Itu kalau posisinya memang sudah di tahiyat akhir, sudah ngelakuin 4 atau 5. Tapi kalau sebelum itu kalau sebelum parak-parak terakhir, maka wajib untuk menunaikan apa yang sekiranya lupa tadi, meskipun sebenarnya seandainya dilakukan ternyata itu adalah tambahan. Tapi kalau diingatnya di terakhir, para salam pas tasyahud akhir lah sudah aku tadi 4 apa 5, maka di sini tidak dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Faslun ab'adu sholati sab'ah, sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Sumiyat ab'adun, kenapa dinamakan sunnah ab'ad? Li'annaha lamma tuliba jabruha bisujud, karena dinamakan ab'ad lamma tuliba jabruha, orang yang sholat itu dituntut diminta untuk menambal atau menggantikannya dengan sujud. Ashbahatil ab'ad al-hakikiyata allati hiya al-kan, karena apa? Sunnah ab'ad sholat secara hakiki itu menyerupai dengan rukun sholat. Maknanya apa? Adalah ab'ad al-marra, bahasanya sunnah ab'ad yang telah lewat nudiba sujudu sahwi, mana di situ disunahkan untuk sujud sahwi kalau seandainya politarki wahidin, bila mana meninggalkan salah satu minha daripadanya, au ba'dihi, atau meninggalkan sebagiannya baik.
sab'atun jumlahnya ada 7. Jadi sunnah ab'an itu jumlahnya ada 7. Disaatkan kita ninggalkannya dengan sengaja atau lupa, maka tetap dianjurkan sujud sahwi. Kalau seandainya kita ngelupakan sebagiannya baik, contoh baca tasyahud awal, macanya tadi lupa apa maca sebagian baik, tapi tidak sampai habis, itu juga tetap disunahkan sujud sahwi. Wahaza min haisul ijmal, kalau secara global wahwa al-waqi'u fi kalami Syafi'i, sebagaimana yang terjadi di dalam perkataan Imam Syafi'i wal ashab dan para santri-santrinya. Walihaza iktasara alaihi al-muallifu wa illa fahiya bitafsili isyruna. Walihaza, oleh karena itu di sini muallif penyusun kitab Syekh Salim bin Sumer itu meringkas hanya 7 saja sunnah ab'an sholat. Tapi kalau seandainya tidak diringkas wa illa fahiya bitafsil isyruna, kalau seandainya tidak diringkas maka jumlah sunnah ab'an sholat itu berjumlah 20. Yang pertama apa? Al-kunutu, kunut itu sunnah ab'an. Kalau seandainya ditinggalkan baik sengaja ataupun lupa, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa qiyamuhu, berdirinya itu juga sunnah. Jadi semisal nih kita udah hafal doa kunut, nah sunnahnya tegaknya sudah jadilah sekira bacaan doa kunut. Misalkan bacaan doa kunut itu kurang lebih 1 menit, jadi setelah i'tidal sami Allah liman hamidah, jadi diam kira-kira sampai, karena qiyamnya saja itu berdirinya saja itu sudah termasuk sunnah ab'an. Wassalatu ala nabi fihi, dan membaca solawat pada baginda Nabi Muhammad SAW fihi, di dalam kunut. Baca solawat di dalam kunut itu juga termasuk sunnah ab'an. Wa qiyamuha, berdirinya kita membaca solawat di saat kunut itu juga termasuk sunnah ab'an. Wassalamu ala nabi fihi, bahkan salam kepada baginda Nabi fihi, di dalam kunut itu juga termasuk sunnah ab'an. Salawatnya, salamnya, Wa qiyamu, berdirinya di saat kita salam, salam doa kunut itu juga termasuk sunnah ab'an. Lalu wassalatu alal alifihi, dan juga membaca salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad fihi, di dalam doa kunut itu juga termasuk sunnah ab'an. Allahumma hadina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana biman atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Terus sampai apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qiyamuha, bahkan berdirinya juga, berdiri ketika kita membaca salawat di dalam doa kunut itu juga termasuk sunnah ab'an. Wassalamu alaihim, bahkan salam alaihim kepada keluarga baginda Nabi fihi, di dalam doa kunut. Wa qiyamuhu, dan juga berdiri di saat kita membaca salam kepada keluarga Nabi juga termasuk sunnah ab'an salat. Lalu kemudian wassalatu ala sahbi fihi, dan juga membaca salawat kepada keluarga, kepada sahabat fihi, di dalam kunut. Wa qiyamuha, dan berdirinya kita ketika membaca salawat kepada untuk ashab, dalam kunut itu juga dianjurkan. Wassalamu alaihim fihim, dan juga membaca salam kepada sahabat fihi, di dalam doa kunut. Wa qiyamuhu, dan berdirinya kita membaca salam di dalam doa kunut. Wassalatu ala wa tasyahudul awal, dan juga tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir itu kan rukun, kalau tasyahud awal itu sunnah ab'an. Wa qu'uduhu, duduknya juga termasuk sunnah ab'an. Wassalatu alal ali bitasyahudul akhir, dan membaca salawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir.
Kalau di dalam tasyahud akhir itu kan apa at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala Muhammad itu yang rukunnya, wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid itu sunnah. Nah, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir, kalau seandainya kita tinggalkan, baik lupa karena atau sengaja, dianjurkan sujud sahwi. Wa qu'uduha, bahkan duduknya pun juga termasuk sunnah abad. At-tasyahudul awal wa qu'uduhu, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal itu termasuk sunnah abad. Al-muradu bit tasyahudil awal huna al-lafzu al-wajibu bit tasyahudil akhir. Yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah lafaz yang wajib di dalam tasyahud akhir. Kata apa? At-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Annal awala, bahwasanya yang pertama wasani dan yang kedua min abadi salat, daripada sunnah abad salat adalah tasyahud awal wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal. Duduknya baik termasuk sunnah abad. Ya, kalau seandainya tidak duduk pasti tidak maco. Nama mana kalau seandainya cuma duduk baik? Ya. Duduknya baik tidak maco. Nah, gambaran cak mana wa yatasawwara as-sujud li tarkil qu'ud wahda. Gambarannya sujud sahwi li tarkil qu'ud wahda, karena semata-mata meninggalkan duduk di antara duduk tasyahud awal. Bima iza kanal musalli la yusinnu at-tasyahud, bila mana adanya uang yang sholat itu tidak pandai membaca tasyahud. Ya moro-moro dia cuma duduk baik. Kenapa dia maca tasyahud tak baca? Tetap disunahkan untuk duduk tasyahud awal. Fainahu yatlubu minhu al-julus biqadrihi, kenapa dia tetap diminta untuk duduk seukuran membaca tasyahud awal. Kalau misalnya membaca tasyahud awal tadi semenit, dia dianjurkan untuk duduk semenit, meskipun dia tidak hafal atau tidak baca. Faizal lam yajlis, namun bila mana dia tidak duduk, faqad tarakal qu'ud di tasyahudil awal wahda, maka sungguh dia telah meninggalkan duduk karena tasyahud awal semata. Ya, jadi misalnya gambarannya kan, kalau kita tidak tasyahud awal itu kan berarti kita ninggal ke tasyahud awal juga ninggalkan duduk. Nah, gambarannya cuma ninggal ke duduk itu cak mana? Ya wong yang tidak baca maca tasyahud awal, jadi dia ninggal ke duduk baik. Jadi pas rakaat ketiga begitu setelah sujud, yang kedua dia langsung tegak. Pas rakaat kedua ya. Pas rakaat kedua seharusnya dia tasyahud awal, dia malah langsung tegak lagi. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى وسلم رب